Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing serta Bapak dosen penguji karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini. Sebelum itu, saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya lah saya dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan proposal tesis dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Sosio-Scientific Issue Bermuatan Trihita Karana terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap peduli lingkungan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan ini terdapat beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dimulai dengan latar belakang dari penelitian ini. Nah, adapun latar belakang itu dimulai dari permasalahan yang ada di sekolah, yaitu yang pertama tentunya kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah. Kemudian, yang paling sering kita lihat adalah sikap peduli lingkungan itu belum berkembang secara optimal. Di samping itu, hal yang paling sering kita lihat di lapangan adalah tentang pembelajaran IPA yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Nah, penyebab dari hal tersebut itu bisa seringkali kita lihat atau kita abaikan adalah isu-isu lingkungan belum dimanfaatkan sebagai konteks pembelajaran. Nah, di samping itu juga nilai-nilai kearifan lokal seperti Trihita Karana itu belum diintegrasikan secara optimal dalam proses pembelajaran. Nah, solusi dari hal tersebut itu adalah penerapan model pembelajaran SSI ini dengan bermuatan Trihita Karana, di mana model ini akan membangkitkan semangat siswa melalui isu nyata di lingkungan sekitar siswa. Selain itu, juga dapat melatih diskusi, analisis, argumentasi, serta pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu dapat menanamkan nilai parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian pawongan, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dan yang terakhir itu adalah palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Nah, hal tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena hal tersebut itu sangat dekat dengan siswa. Kemudian, hasil yang diharapkan yaitu adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dan sikap peduli lingkungan siswa itu dapat meningkat. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai kenapa saya mengangkat judul ini. Nah, setelah saya melakukan beberapa riset, yaitu belum banyak penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 4 yang mengintegrasikan model SSI bermuatan Trihita Karana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap peduli lingkungan secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari penelitian ini. Nah, di sini terdapat 3 tujuan. Dimulai yang pertama itu adalah menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran siswa dari siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran SSI dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu menganalisis perbedaan sikap peduli lingkungan antara siswa yang belajar dengan model SSI bermuatan Trihita Karana dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir yaitu menganalisis perbedaan secara simultan kemampuan berpikir kritis dan sikap peduli lingkungan dalam pembelajaran IPA, siswa yang belajar menggunakan model SSI dan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, di sini ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kita akan membahas mengenai manfaat teoritis terlebih dahulu, di mana manfaat dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan pembelajaran IPA. Selain itu, juga dapat mengembangkan model pembelajaran SSI bermuatan Trihita Karana. Kemudian, penguatan kajian dalam pengembangan pembelajaran IPA. Yang selanjutnya itu dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
Kemudian yang selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi siswa. Nah, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian tentunya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan tentunya dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan siswa agar lebih maksimal dan tentunya lebih berarti lagi. Kemudian ada manfaat bagi guru. Nah, ini tentu diharapkan dapat memotivasi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif ke depannya dan mengurangi pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian juga dapat menumbuhkan ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat bagi peneliti lain. Nah, ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dalam merancang model pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Kemudian juga dapat menerapkan pengetahuan tentang berbagai model pembelajaran secara inovatif di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengenai desain penelitian. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses desain penelitian. Yang pertama itu diawali dengan tujuan penelitian. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis perbedaan sikap peduli lingkungan siswa yang menggunakan model SSI bermuatan Trihita Karana dan model pembelajaran konvensional. Kemudian, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana penelitian ini akan menguji hubungan sebab akibat dan tentunya penelitian ini itu akan menggunakan kelas-kelas yang sudah ada atau sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian, desain eksperimen ini merupakan single factor independent group. Nah, di mana terdiri dari satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Nah, alur desain penelitian ini dimulai dari penentuan populasi. Setelah populasi ditentukan, itu akan dilakukan uji kesetaraan kelas untuk menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah kelompok eksperimen dan kontrol itu ditentukan, pada akhir penelitian itu akan diberikan post-test. Nah, post-test ini akan diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana soal post-test ini adalah soal yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, di sini ada 3 tahap prosedur penelitian. Yang pertama yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, itu menetapkan kelas, eksperimen, dan kelas kontrol. Yang selanjutnya yaitu penyusunan perangkat pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, yang ketiga itu dilakukan validasi instrumen, tes untuk kemampuan berpikir kritis, angket untuk sikap peduli lingkungan, dan di akhir akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Tahap yang kedua yaitu adalah tahap eksperimen. Nah, kelas eksperimen ini akan belajar dengan pembelajaran IPA model SSI bermuatan Trihita Karana. Sedangkan kelas kontrol akan belajar dengan model konvensional. Nah, model konvensional di sini ini adalah cenderung ke apa namanya berpusat pada guru atau lebih sering itu ceramah. Nah, pada tahap pelaksanaan eksperimen ini, kedua kelas itu diberikan materi IPA yang sama dan tentunya jumlah pertemuan yang sama. Hanya saja terletak perbedaan di model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian pada tahap akhir penelitian ini akan diberikan post-test, di mana memberikan tes berpikir kritis dan memberikan angket sikap peduli lingkungan. Di sini kedua kelas akan diberikan secara bersamaan setelah perlakuan selesai. Kemudian setelah post-test itu akan dilakukan analisis data menggunakan SPSS. Setelah itu akan dilakukan uji prasyarat
yaitu uji normalitas multivariat, uji homogenitas, dan di akhir akan dilakukan uji hipotesis menggunakan one-way MANOVA. Nah, kenapa di sini saya menggunakan post-test only control group? Itu karena sesuai dengan desain single factor independent group, di mana kelas yang diuji adalah kelas yang sudah dilakukan uji kesetaraan sebelumnya. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai, mohon maaf, mohon ditunggu sebentar. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi penelitian ini ditentukan dari seluruh siswa pada gugus 6 Kecamatan Payangan, khususnya di kelas 4. Nah, sedangkan sampel dipilih melalui uji kesetaraan dan pengundian atau in-text group random sampling. Nah, yang pertama itu populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 di gugus 6 Kecamatan Payangan yang dimana gugus 6 ini terdiri dari 5 sekolah dari SD 1 sampai dengan 5, di mana total populasi penelitian ini adalah 87 siswa. Nah, yang kedua yaitu teknik sampling, di mana ini akan menggunakan kelas yang sudah ada, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian dilakukan uji kesetaraan untuk mengukur kemampuan awal antara siswa kelas 4 di 5 sekolah ini. Kemudian dilakukan random sampling. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, akan dilakukan pengundian, yaitu untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, setelah dilakukan uji kesetaraan, itu didapatkan bahwa sampel penelitian untuk kelas eksperimen itu adalah SD Negeri 2 Kerta yang berjumlah 14 siswa, di mana ini akan belajar menggunakan model pembelajaran SSI bermuatan Trihita Karana. Sedangkan untuk kelas kontrol itu yang terpilih adalah SD Negeri 4 Kerte dengan jumlah siswa yang sama, yaitu 14 siswa. Nah, kelas kontrol ini akan belajar dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian, yang selanjutnya, saya tekankan kembali, kedua kelas ini akan mendapatkan materi IPAS yang sama dan jumlah pertemuan atau alokasi pertemuan itu sama, tidak ada perbedaan, hanya saja menggunakan model yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel dan instrumen penelitian. Di sini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu adalah jenis variabel penelitian. Pada penelitian ini ada variabel bebas, yaitu model pembelajaran SSI bermuatan Trihita Karana. Kemudian variabel terikat 1 atau Y1 itu adalah kemampuan berpikir kritis, di mana ini akan diukur dengan tes uraian atau esai. Kemudian Y2 yaitu sikap peduli lingkungan akan diukur menggunakan angket atau kuesioner. Nah, instrumen penelitian untuk tes berpikir kritis ini akan mencakup tentang analisis masalah, menarik kesimpulan, dan di akhir memberikan solusi. Sedangkan untuk angket sikap peduli lingkungan ini akan apa namanya? Mohon maaf, akan menilai beberapa indikator yaitu mengenai pengelolaan sampah, penghematan energi, dan perawatan tanaman. Nah, di akhir eh, instrumen penelitian ini akan melakukan uji ahli atau uji judges. Nah, di mana instrumen ini akan diuji oleh para ahli atau pakar. Kemudian setelah itu instrumen akan diuji coba ketika sudah valid. Setelah diuji coba, instrumen valid, di mana instrumen valid ini artinya instrumen telah memenuhi kriteria valid. Kemudian di akhir instrumen reliable atau instrumen sudah memenuhi kriteria reliable. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data pada penelitian ini.
Nah, analisis data dilakukan terhadap data post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana teknik analisis data ini diawali dengan statistik deskriptif, yaitu penentuan min atau rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Kemudian akan dilakukan uji prasyarat analisis, di mana uji normalitas itu akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, di mana kriteria signifikannya adalah lebih dari 0,05. Kemudian, homogenitas matriks varian kovarian ini menggunakan box M test. Kriteria signifikannya adalah lebih dari 0,05. Yang selanjutnya yaitu adalah homogenitas varian yang diukur menggunakan rumus Leven test, di mana kriteria signifikannya adalah lebih dari 0,05. Dan yang terakhir yaitu multikolinearitas, itu menggunakan FIP, di mana kriteria FIP ini adalah mendekati 1. Kemudian yang ketiga yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis 1 dan 2 itu akan menggunakan one way ANOVA, sedangkan hipotesis 3 itu akan menggunakan one way MANOVA. Nah, alasan dari penggunaan Markova pada hipotesis 3 itu karena menguji dua variabel terikat secara simultan. Sedangkan ANOVA itu digunakan untuk menguji masing-masing variabel terikat secara terpisah. Nah, yang terakhir itu adalah kriteria keputusan. Nah, kriteria keputusan ini dilihat dari taraf signifikan yang dihasilkan setelah pengujian, di mana taraf signifikannya itu jika kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak dan H1 diterima. Baik, selanjutnya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai proposal tesis yang saya buat. Saya eh, merah- saya tahu bahwa banyak hal yang kurang dalam proposal saya ini. Untuk itu besar harapan saya untuk Bapak dosen pembimbing dan penguji dapat memberikan masukan dan saran yang lebih membangun. Untuk itu saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.